dan manusia adalah pemegang amanahnya. Dan manusia adalah yang memakmurkan dari harta yang diterimanya dari Allah berupa rizki. Baik yang bisa kita dapatkan dari muka bumi ini, dari laut dan sebagainya. Dan ini semuanya berkenaan dengan akidah. Yang kedua, fondasinya adalah syariah. Aturan yang memandu kita bagaimana mengelola harta kita, bagaimana cara mencari harta, bagaimana cara mengeluarkan harta dengan cara-cara yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syariah kita diajarkan untuk sifatnya pertengah-tengahan, tidak boros juga tidak berlebihan. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Ya. Orang yang mempunyai sifat boros ya termasuk temannya setan. Juga kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya dalam surat Al-Furqan misalnya ya ayat 7 ya. Kemudian kita dianjurkan ya di dalam kitab-kitab fikih ya berbicara aturan-aturan. Kita diwajibkan untuk mencari al-kasab atau mencari penghidupan atau bekerja dengan cara-cara yang halal dan cara-cara yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu kasbin, ayu amalin atyab." Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Ya. Kata Rasul, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seorang laki-laki ya dengan usahanya sendiri dan jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di ayat yang lain di dalam Al-Qur'an misalnya di surat Al-Baqarah 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Di situ ada kata nafaqo wa kasabah. Thayyibah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari kekayaan dan mengeluarkan kekayaan dengan thayyibah, dengan yang baik-baik. Yang baik-baik berarti yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah fondasi yang ketiga adalah akhlak. Ini akhlak ya. Sangat penting, tidak hanya akidah syariah tapi juga akhlak yang menjadi fondasi utama bagi keluarga-keluarga muslim dalam mengelola kekayaannya. Ya. Bagaimana kita bisa mengemban kepercayaan di dalam rumah tangga kita. Seorang suami ya sebagai kepala keluarga, dia mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, begitu juga orang tuanya. Seorang istri dia juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, ini hadis Rasulullah ya. Jadi seorang istri dia adalah ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya. Maksudnya apa? Pemimpin untuk urusin urusan rumah tangga keluarganya, ngurusin pengelolaan keuangannya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, maka dia bertanggung jawab atas segala urusannya, akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawab dan amanahnya masing-masing. Kemudian kejujuran di antara suami dan istri harus saling jujur. Ya. Bekerja pulang telat dikabarin istrinya. Ya, mungkin ada lembur atau apa, begitu juga dan sebagainya.
Kemudian kalau ada kekurangan didiskusikan. Ya, jangan sampai antara suami istri atau dalam rumah tangga saling mencurigai, kenapa nih uang bulanan kok cepat habis. Ya. Atau istrinya juga curiga gitu ya, kenapa bulan ini uang bulanannya kurang. Itu sebenarnya perlu dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi keretakan keluarga yang sering banyak terjadi. Ya, salah satunya karena faktor dalam mengelola keuangan keluarga, ya. Dan juga ada sifat qanaah, ya, ini ya, perilaku qanaah ini juga sangat penting bagi kita semua. Bagaimana menerima, ya, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita semuanya dan bersyukur, ya. Insya Allah ketika kita merasa cukup, maka Allah akan memberikan yang lebih kepada kita semuanya. Kalau kita dikasih kaya, maka bagaimana cara kita melakukan sifat qanaah? Cukupilah kebutuhan kita, lebihnya kita cukupi kebutuhan orang lain. Dan juga adalah ya sifat-sifat yang bisa kita pelihara dalam rumah tangga, ya, dalam konteks ekonomi adalah kesabaran, ya. Pastinya dalam setiap urusan rumah tangga kita selalu akan menghadapi segala permasalahan, maka dibutuhkan kesabaran di antara anggota-anggota keluarga. Sungguhnya kalau kita ngomongin ekonomi rumah tangga di dalam sejarah Islam, ini sudah menjadi suatu kajian yang sangat penting. Di abad ke-9 itu sudah ada namanya ilmu tadbir al-manzil. Ilmu tadbir itu adalah pengelolaan, al-manzil adalah rumah tangga. Ilmu pengelolaan rumah tangga. Ulama-ulama kita sudah membahasnya. Ibnu Sina yang dikenal sebagai ulama kedokteran menulis buku tentang ilmu tadbir al-manzil. Ibnu Maskawai juga menulis tentang itu. Nasaruddin al-Tusi juga menulis kitab tentang ilmu tadbir al-manzil. Di masa Turki Utsmani ada Kinali Zadi al-Silbe juga menulis kitab tentang ilmu tadbir al-manzil. Ilmu tentang pengelolaan rumah tangga. Jadi rumah tangga menurut Ibnu Sina adalah unsur yang sangat penting di dalam sebuah peradaban, di dalam sebuah negara. Unit rumah tangga akan baik, akan berdampak kepada unit negara. Ketika ekonomi rumah tangganya ini baik, berdasarkan syariah, merujuk kepada Quran dan Sunnah, maka ekonomi negaranya pun akan baik dan akan sejahtera, ya. Nah, ilmu tadbir manzil apa itu? Ya, kalau dalam sejarah peradaban Indonesia, ilmu tadbir manzil adalah ilmu tentang anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anaknya, dan juga ada pembantunya. Bagaimana mereka saling bekerja sama, saling membantu, ya, untuk membawa kepada kesejahteraan rumah tangganya. Kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan tidak hanya di dunia, tapi juga adalah kesejahteraan di akhirat. Ya, nah, ada beberapa ketentuan, ya, di dalam rumah tangga Islam yang berkenan dengan implementasi ekonomi Islam. Ya, yang pertama adalah aturan-aturan, ya, yang terkait dengan berusaha bekerja di dalam rumah tangga Islam. Ya. Maka bekerja atau berusaha itu adalah wajib hukumnya bagi lelaki. Yang pertama, ya, wajib bagi lelaki, bagi suami untuk bekerja. Yang makanya ada sebuah hadis, ya, di dalam kitab Al-Nisaf fi Rizqi yang ditulis oleh Imam Hasan Asy-Syaibani, ya. Di situ ditulis hadis Rasulullah SAW, tolabul kasbi faridatun ala kulli muslimin. Nggak ada kata muslimatinnya. Di situ muslimin. Muslim ini laki-laki berarti, ya. Jadi mencari rezeki, mencari kekayaan itu wajib bagi setiap insan laki-laki, ya, yang nanti dia akan menjadi kepala keluarga. Wajib. Dan harus diniatkan menjadi ibadah. Ya. Fa innahu, ya, al-iktisaba, ya, ja'alahu sababan lil ibadah, kata Imam Hasan Asy-Syaibani. Maka jadikanlah
apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka yang wajib memberikan pembelanjaan, memberikan pengeluaran, memberikan nafkah itu adalah suami, dan istri juga mempunyai perannya mengelola rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, mengelola urusan keuangan keluarganya, sebagaimana tadi hadis yang telah saya sebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya. Nah, perempuan boleh nggak bekerja? Ya boleh, ya. Tapi pada pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan fitrahnya. Di dalam An-Nisa 32 sudah jelas, ya. Ayat ini menjelaskan, karena pada orang-orang laki itu ada bagian apa yang ia usahakan. Begitu juga pada orang-orang perempuan ada bagiannya, ada bagian yang ia dapat dari yang ia usahakan. Ya, sama tidak mengganggu. Ya. Pekerjaan utamanya, ya tadi ya, pekerjaan utamanya ngurusin keluarganya, ngurusin uang keluarganya, maka dibolehkan. Maka carilah buat wanita-wanita, istri-istri pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu yang lama, ya. Karena ini dalam sejarah Islam juga wanita banyak berkontribusi, bekerja, ya, ikut berperang, membantu orang-orang yang luka, mereka ikut berperang. Dan banyak kisah-kisah lagi perempuan-perempuan dalam sejarah Islam, ya, mengambil peran dalam berusaha maupun bekerja, ya. Maka dalam konteks sekarang mungkin bisa menjadi dosen, ya, atau sekarang yang muda, ya, dia tidak perlu harus bekerja keluar, bisa jualan online, ya, membantu keuangan rumah tangganya, ya, misalnya suaminya tidak begitu kaya dan sebagainya, ya, bisa saling membantu dan sebagainya. Namun apa yang ia dapatkan itu bisa menjadi miliknya, tidak, kalaupun dia membantu rumah tangga suaminya, menjadi sedekah, ya, buat suaminya. Ya. Kemudian di dalam rumah tangga Islam, proses pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab keduanya, suami dan istri, dan itu juga membutuhkan faktor materi. Ya, membutuhkan faktor materi. Ya. Pendidikan ekonomi itu juga menjadi suatu yang penting, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 6. Fa in anastum minhum rusda, ya, jika menurut pendapatmu, ya, anak itu sudah cakap mengelola harta, ya, fadfahu ilaihim amwalau, maka berikanlah harta tersebut untuk ia mengelolanya sendiri. Artinya apa? Pentingnya pendidikan, pentingnya pengetahuan dari orang tua, ibu, suami, ibu, dan orang tuanya, ayahnya, untuk mendidik anak-anaknya dari sedini mungkin bagaimana cara mengelola harta yang baik. Dan itu adalah rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Banyak sekali penjelasannya, ya, kita bisa dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau kitab-kitab ulama yang membahas tentang pengelolaan rumah tangga. Misalnya kalau kitab-kitab klasik, ya, ada kitab Al-Iqtisad fi Rizqi yang ditulis oleh Imam Hasan As-Syaibani. Kitab ini menjelaskan bagaimana kita mengelola kekayaan kita, bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Atau kitab yang lain yang basisnya tasawuf, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Muhasibi, Al-Makasib wal Wara'. Atau kitab-kitab yang lain tadi yang seperti saya jelaskan, kitab Ilm Tadbir Al-Manzil yang ditulis oleh para filosof-filosof muslim di abad pertengahan, ya. Nah, yang kedua apa yang harus kita lakukan, ya, setelah kita mengetahui aturan-aturan bekerja dan berusaha, yang kedua adalah aturan perbelanjaan, aturan mengkonsumsi dari apa yang kita dapatkan dari bekerja, ya. Yang pertama adalah yang perlu kita harus pahami dalam rumah tangga Islam, pengeluaran rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Ingat, ya, pengeluaran rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami,
Ya, jadi yang mau nikah ya itu harus dipikirkan ya, karena semua nanti jatuhnya tanggung jawabnya adalah ke kalian ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani ya, man anfaqo ala imraatihi wa walidihi wa ahli baitihi fahiya shadaqatun. Bekerja yang tadinya sifatnya materi menjadi bernilai ibadah ya, ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, anak-anak kita ya, dan ahli bait kita, maka fahiya shadaqah, dia menjadi sedekah ya. Jadi ini sangat penting ya. Dan memberikan nafkah itu ada urutannya. Pertama keluarga kita, kemudian ketika orang tua kita tidak mampu, maka kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita ya, sebagai suami. Maka seorang istri tidak boleh melarang suaminya untuk tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, karena itu menjadi kewajibannya. Kalau ada kerabat-kerabatnya pun yang miskin, maka dibantu dengan nafkah dari suaminya ketika suaminya memang dalam keadaan mampu. Jadi ketika suaminya dalam keadaan mampu, mempunyai harta yang berlimpah, maka si istri tidak boleh melarang suaminya untuk membantu orang tuanya, saudara-saudaranya sekandung atau kerabat-kerabatnya ya. Karena itu menjadi suatu kewajiban baginya ya. Kemudian istri boleh membantu keuangan suaminya. Nah ini juga ya, istri juga boleh membantu keuangan suaminya ketika suaminya memang dalam keadaan miskin ya, pendapatannya tidak banyak ya, tapi istrinya memiliki pendapatan lebih banyak ya. Jatuhnya bisa menjadi sedekah, infak ataupun zakat kepada suaminya ya. Tinggal dimusyawarahkan ya di antara suami dan istri dan sebagainya ya. Kemudian istri tadi sebagai pengelola rumah tangga ya, keuangan rumah tangga, maka harus berbelanja secara hemat. Ma'ala maniktasoda, kata Rasul ya. Tidak ada kata miskin bagi orang-orang yang berhemat. Jadi kunci ya, kuncinya adalah berhemat ya. Ma'ala maniktasoda ya. Selain berhemat, juga perbelanjaan juga harus diarahkan kepada aspek-aspek sosial. Nah ini juga kata Imam Hasan Asy-Syaibani, setelah kita mendapatkan kekayaan dari bekerja, maka penuhi kewajiban kita, diri kita ya, kebutuhan kita. Setelah itu adalah kebutuhan keluarga kita, orang tua kita, dan kebutuhan orang lain. Memenuhi kebutuhan orang lain bisa melalui zakat, infak, sedekah, atau bahasa yang lain sekarang adalah Islamic Social Finance ya, ya, dengan zakat, infak, sedekah. Dan dengan zakat, infak, sedekah itu juga tidak mengurangi harta ya. Ya, mana qasat malan bin sadaqah ya. Jadi harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Mungkin secara materi berkurang, tapi sebenarnya itu adalah investasi di akhirat. Kita tidak tahu ya. Kelihatannya kelihatan di depan mata itu berkurang, tapi impactnya itu adalah akhirat. Karena tujuan kita sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga adalah kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima taqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia utamamu itu di akhirat, tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Maka penuhilah kebutuhan materi juga kebutuhan spiritual. Maka ketika melakukan perbelanjaan ya, melakukan konsumsi, maka ada dua aspek. Pertama kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual, ini yang harus kita penuhi. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan spiritual? Dengan zakat, infak, sedekah, atau membantu orang lain untuk mengeluarkannya dari kesulitan sehingga dia mudah untuk melakukan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Dan yang menjadi penting juga adalah skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Syifa al-Ghalil atau di dalam Al-Mustafa min Ilmi Usul ya, menjelaskan 3 tahapan maqasidus syariah
ya, 3 tahapan ini adalah sebenarnya 3 tahapan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Ada kebutuhan doruriyat, ada kebutuhan hajiat, ada kebutuhan tahsiniat. Maka yang paling utama adalah bagaimana setelah kita mendapatkan pendapatan dari apa yang telah kita usahakan dengan bekerja, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi profesional dan sebagainya, maka kita harus memenuhi kebutuhan yang doruriyat, kebutuhan akan agama, spiritual kita, kebutuhan untuk jiwa kita, kebutuhan untuk pendidikan kita, kebutuhan untuk keturunan kita, anak-anak kita, dan kebutuhan untuk investasi, ya, dan kehidupan kita terhadap harta kita sendiri, ya. Dan kemudian ada hajiat, sifatnya adalah lebih untuk memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mencapai pemenuhan kebutuhan doruriyat, maka kita bisa melangkah kepada kebutuhan yang hajiat, beli kendaraan, ya, tadinya sepeda jadi motor atau mobil, ya, dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, yang fungsinya adalah sifatnya untuk memudahkan. Kalau yang tahsiniyat sifatnya adalah sebagai pelengkap atau memberikan keindahan dalam kehidupan kita, ya. Tadinya mobil biasa, karena kebutuhan kita sudah terpenuhi, yang hajian terpenuhi, kita ingin lebih kendaraan yang lebih bagus dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga ya, dalam pengelolaan rumah tangga yang perlu kita pikirkan adalah saving dan investasi. Tabungan. Kata Ibnu Sina di dalam kitabnya Asy-Syifa, masa depan itu uncertainty, tidak pasti. Apa yang terjadi di masa kita tidak tahu, maka kita perlu melakukan saving, tabungan. Agar ketika kita menghadapi masalah di masa depan, apa yang kita tabungkan itu bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kita yang kita tidak tahu di masa sekarang. Bisa nabung, sekarang sudah wasilahnya banyak, nabung di bank syariah, ya. Atau kalau mau nabung pendidikan bisa di asuransi pendidikan, ya. Atau investasi, ya, sekarang bisa investasi emas atau mau investasi tanah, ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, silahkan lakukan. Sesungguhnya itu adalah untuk kemaslahatan kita, yang mana itu adalah konsumsi yang ditahan, yang akan digunakan di masa akan datang, ya. Sungguhnya ini akan membantu kita semuanya, ya. Agar apa? Tujuannya agar kita tidak berhutang, ya. Ya. Karena orang yang berhutang itu adalah orang yang meminta, ya. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Rasulullah SAW sangat membenci orang yang meminta-minta. Maka yang posisi ketiga ini, aturan yang ketiga ini dalam rumah tangga ini sangat penting. Makanya tadi sangat sinkron dengan sifat hemat. Cukupi dengan sehemat-hematnya, tapi juga jangan pelit, ya. Karena kalau pelit itu merugikan diri kita sendiri. Setelah terpenuhi, kita tabung. Ingat, tabungannya tidak hanya di dunia, ya, tabungan di akhirat. Tabungan di dunia itu untuk mengcover kebutuhan materi kita di dunia. Tujuan utama kita adalah akhirat. Kita nabung di akhirat dengan apa? Sedekah, infak, sedekah. Semoga kita semuanya bisa menggapai tujuan akhir kita, yaitu mencapai akhirat. Tapi jangan lupa dunia sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Qasas 77. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mari kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.